Semangat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di kelas matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu permasalahan kontekstual, yaitu sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan naik taksi, yaitu tarif awal Rp7.000. Dan tarif setiap kilometer perjalanan itu adalah Rp4.100. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk perjalanan 10 km, 15 km, dan 22 km? Nah, lalu berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Selanjutnya, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan oleh penumpang sebesar Rp89.000. Nah, pembahasannya anak-anak, untuk biaya 10 km perjalanan, yaitu Rp7.000 untuk tarif awal, ditambah 10 km kali Rp4.100, sehingga biaya totalnya adalah Rp48.000. Dengan cara serupa, biaya naik taksi sejauh 15 km itu adalah Rp7.000 ditambah 15 kali Rp4.100, diperoleh tarif taksinya adalah Rp68.500. Dan untuk biaya perjalanan sejauh 20 km yaitu Rp7.000 ditambah 22 kalikan Rp4.100, yaitu Rp97.200. Seperti ini anak-anak. Nah, selanjutnya kalian perhatikan diagram panah ini. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kemudian, aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah bertambah 1. Ya. Anggota himpunan A bertambah 1 dipasangkan dengan anggota himpunan B. Sehingga kita mulai dari negatif 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Jadi negatif 1 berpasangan dengan 0. Selanjutnya 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 0 berpasangan dengan 1. Selanjutnya 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, 1 berpasangan dengan 2. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Sehingga 2 berpasangan dengan 3. Yang terakhir, anggota yang terakhir yaitu 3. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. 3 berpasangan dengan 4 anak-anak. Nah, diagram panah ini menunjukkan hubungan yang disebut dengan fungsi. Syarat fungsi anak-anak yaitu setiap anggota himpunan pertama, yaitu himpunan A tadi, mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan kedua. Jadi, kalian amati himpunan pertama. Setiap anggota himpunan pertama ini anak-anak, ini kan ada 6 anggota, 5 anggota ya. Setiap anggota ini mempunyai pasangan ke himpunan kedua dan hanya punya tepat satu pasangan saja. Jadi negatif 1 hanya berpasangan dengan 0. Ya. 0 juga hanya berpasangan dengan 1. Jadi setiap anggota himpunan pertama ini mempunyai pasangan tepat 1 saja, tidak boleh lebih dari 1. Itulah syarat suatu fungsi. Selanjutnya, anggota himpunan A, yaitu ada 5 ya tadi ya. Himpunan A ini disebut dengan domain anak-anak atau daerah asal. Kemudian himpunan kedua yaitu himpunan B. Semua anggotanya ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, selanjutnya ada ring atau daerah hasil.
daerah hasil itu anak-anak, kalian amati anggota himpunan kedua yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan pertama. Jadi yang disebut dengan ring itu yang ini, yang punya pasangan 0, 1, 2, 3, 4. Inilah yang disebut dengan ring atau daerah hasil. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah simbol fungsi, ya. Fungsi f dengan domain x mempunyai pasangan anak-anak ring, yaitu x ditambah 1 dalam diagram panah ini. Ini adalah simbol dari fungsi. Nama lain fungsi adalah pemetaan, ya. Fungsi f memasangkan domain x dengan ring x ditambah 1. Ini adalah simbol fungsinya. Selanjutnya ada rumus fungsi anak-anak. Simbol fungsi ini kita rumuskan menjadi f dalam kurung x ini ya. Tanda panahnya diganti sama dengan, kemudian ringnya tetap x ditambah 1. Ini menjadi rumus fungsi. Oke ya. Nah, contoh sekarang, tentukan nilai untuk x sama dengan 100. Jadi kalian langsung ke rumus fungsinya anak-anak. X-nya ini kalian ganti dengan 100. F dalam kurung 100 sama dengan 100 ditambah 1. Yaitu 101. Nah, berarti kalau domainnya adalah 100, maka ringnya diperoleh 101. Seperti itu. Rumus fungsi itu memudahkan perhitungan kita, ya. Kemudian di sini anak-anak, nilai ini artinya sama saja dengan hasil. Ada yang menyebutkan dengan peta, ada yang menyebutkan dengan ring, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menentukan daerah hasil atau ring. Ibu punya contoh seperti ini. Ada daerah asal atau domain suatu fungsi f dari x ke 4x kurangi 3. Nah, daerah asalnya ini x di mana x-nya itu diapit oleh negatif 2 sampai 5. Ya, x anggota bilangan bulat. Tugas kita adalah tentukan daerah hasilnya atau ringnya. Oke, kita ke pembahasan. Nah, fungsinya kita tuliskan dulu anak-anak. Fungsi f, ya kan? Fungsi f dengan domain x ini ya, dipasangkan atau dipetakan ke ring 4x kurangi 3. Nah, ini adalah fungsinya. Selanjutnya df. df itu domain atau daerah asal dari fungsi f. Tadi berbentuk interval ini kan anak-anak. Sekarang kita data semua anggotanya. X anggota bilangan bulat. Nah, di sini negatif 2 tidak ikut ya anak-anak ya, karena ini tandanya tidak ada sama dengannya. Sehingga kita mulai dari negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ikut ya anak-anak ya, karena ini ada sama dengannya. Oke. Ini adalah daerah asal atau domain dari fungsi f. Jadi domain x diketahui. Tugas kita menentukan daerah hasilnya, yaitu menentukan range-nya. Ya. Fx-nya, tanda tanya, ini yang akan kita cari. Ringnya ditanyakan. Ya. Domain diketahui, ringnya ditanyakan. Nah, langkah pertama, kita tulis dulu rumus fungsinya. Ini, rumus fungsinya menjadi f dalam kurung x sama dengan 4x kurangi 3. Kemudian, nilai x di sini, ini kalian gantikan dengan setiap anggota domain. Jadi yang pertama, gantikan dengan negatif 1 dulu. Ya. Negatif 1, kalian gantikan ke nilai x di sini. Jadi f dalam kurung x-nya diganti dengan negatif 1. Ya. Sama dengan 4 dikali x-nya diganti negatif 1 dikurangi 3. Kita hitung. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 7. Jadi
untuk X sama dengan negatif 1, X-nya diperoleh Fx-nya adalah negatif 7. Sekarang kita menghitung untuk yang X-nya 0. Sama ya caranya Nana ya. Ini diganti dengan 0. Jadi 4 kali 0, 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 3. Ibu langsung ya anak-anak ya ini ya. F0 hasilnya negatif 3. X yang ketiga, yaitu X sama dengan 1. Sama, kita gantikan di sini. F1 sama dengan 4 kali 1, yaitu 4. Dikurangi 3. Hasilnya 1. Kita peroleh F untuk X sama dengan 1, hasil ringnya adalah 1. Selanjutnya, X yang keempat, yaitu 2. Nah ini ya, 2 kita hitung di sini anak-anak. F dalam kurung X-nya diganti 2 sama dengan 4 kali 2 dikurangi 3. Ini kita hitung. 4 kali 2 yaitu 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Oke. Berikutnya, X sama dengan 3 anak-anak. Kita masukkan ke sini ya. 4 kali 3, 12. 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Diperoleh ini. F dengan X sama dengan 3 diperoleh ringnya adalah 9. Berikutnya, domainnya yaitu X sama dengan 4. Kita gantikan ke sini F4. Sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kurangi 3 hasilnya 13. Kita peroleh F4 sama dengan 13. Sekarang yang terakhir, untuk X sama dengan 5. Anak-anak. Ya, kita hitung. X-nya kita ganti 5, sama dengan 4 kali 5 dikurangi 3. Diperoleh 4 kali 5 yaitu 20 kurangi 3. Hasilnya adalah 17. Oke. Nah, kita kembali ke domain anak-anak. Untuk himpunan domain atau daerah asal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota. Kemudian setiap anggota domain ini kita mencari pasangan ringnya. Diperoleh juga ada 7 nilai atau hasil dari domain X yang ini tadi, yaitu negatif 7, negatif 3, 1, 5, 9, 13, dan 17. Ini disebut dengan RF, ring dari fungsi F. Kita tuliskan dalam satu himpunan. Ya. Nah, diperoleh sudah anak-anak daerah hasil atau ring dari fungsi Fx sama dengan 4x kurangi 3 untuk daerah domain negatif 2 sampai 5. Selanjutnya, sekarang dibalik. Kalau kita menentukan daerah asal atau domainnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui rumus fungsi Fx sama dengan negatif 2x ditambah 6. Tentukan nilai X yang memenuhi Fx-nya sama dengan 10. Oke, kita ke pembahasan. Dalam permasalahan ini anak-anak, ini rumus fungsinya ya. Ini rumus fungsinya. Kemudian Fx sama dengan 10. Berarti ini range-nya diketahui anak-anak. Tugas kalian nanti mencari X-nya. Ya, X-nya berapa? Nah, X di sini adalah domain. Jadi domainnya yang ditanyakan. Oke ya, dibalik ya. Range diketahui, domain yang ditanyakan. Caranya, kita gantikan ke rumus fungsi dulu. Ya, Fx sama dengan negatif 2x ditambah 6. Kita diberi data tadi Fx, Fx-nya ini sama dengan 10. Kalian gantikan. Fx-nya diganti 10. Nah, seperti ini anak-anak. Amati persamaan berikutnya. Setelah itu tugas kalian mencari X sebagai domain di sini. Caranya, negatif 2X ini kalian pindah ke ruas kiri, menjadi positif 2X. 6 tetap tidak pindah ruas. Nah, 10, dia juga pindah ruas ke kanan. Positif 10 menjadi negatif 10. Selanjutnya kita hitung. 2X sama dengan 6 dikurangi 10, yaitu negatif 4. Baru X sama dengan negatif 4 dibagi 2 perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Ya. Diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 2. Oke. Jadi kalau range-nya 10, maka domainnya atau pasangannya dari negatif 2.
Kita cocokkan ya, negatif 2 kalian coba ke sini. Negatif 2, X-nya diganti negatif 2. Ketemu 4. 4 ditambah 6, hasilnya 10. Oke, betul kan ya? Baik, satu contoh lagi anak-anak. Diketahui rumus fungsinya sama, yaitu ini tadi. Tentukan pembuat nol fungsi. Nah, apakah arti pembuat nol fungsi? Oke, kita ke pembahasan anak-anak. Fungsinya, kita tulis dulu, ini rumus fungsinya. Kemudian arti pembuat nol fungsi itu artinya apa? Yang membuat nilai atau range fungsi tersebut bernilai 0. Nah, seperti ini. Ini artinya pembuat nol fungsi. Jadi nilai, hasil atau range dari fungsi itu bernilai 0. Nanti tugas kita mencari ini dipenuhi pada saat X atau domainnya berapa. Ya, jadi permasalahannya seperti ini anak-anak ya. Range-nya diketahui yaitu 0. Kalian disuruh mencari domainnya berapa. Oke, sama caranya, rumus fungsinya kita tulis dulu. Kemudian fx-nya, range-nya kita ganti dengan 0. Oke, selanjutnya negatif 2x kita pindah ruas ke ruas kiri. 6 tetap, 0 pindah. Kurangi 0, diperoleh 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Demikian anak-anak materi tentang fungsi. Terus belajar dan selalu semangat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dah.